Kali ini aku excited banget sih friends. Akhirnya gitu ya, setelah sekian lama. Aku mau cerita sedikit ya sih friends. Jadi saat ini aku sedang berada di Hotel Grand Hyatt Jakarta. Ya, ngapain aku di sini? Aku kali ini merasa agak berguna juga aku nonton drakor. Nah, dulunya aku tuh tidak suka drakor gitu ya, karena film drakor yang dulu harus aku review, sekali lagi ya, harus aku review, harus aku tonton itu apa tuh, World of Marriage Life kalau nggak salah. Wah, itu kan pelik sekali ya, tapi karena ada review-review psikologi ya, aku tonton lah sampai habis gitu. Tapi I'm not quite enjoying it. Berasa bekerja banget kali ya. Terus tibalah saat pandemi dong tentunya. Nah, saat pandemi gitu aku udah ada Netflix gitu ya, nonton ini tuh. Tapi saat itu aku bilang gini, what the hype sih about about drakor gitu kan. Anakku juga dari SD juga udah suka banget nonton Dongyi waktu itu, yang ternyata aku baru tahu ya ampun 61 episode, sakti sih dia. Terus aku juga pengen tahu what the fuss gitu kan. Nontonlah aku di Netflix waktu itu adalah King of Affection. Nah, dari situ aku tuh suka kebetulan yang udah jadul-jadulnya, zaman-zaman Joseon segala macam gitu. I always love it karena dulu waktu SD juga aku juga suka Legend of the Thunder Hero gitu kan ya. Itu pasti ketahuan umurnya deh kalau yang tahu Legend of the Thunder Hero gitu ya, Princess Chungping dan sebagainya gitu. Nah, growing up nggak terlalu suka film-film yang tidak berbahasa Inggris gitu karena pegel ngeliatin teksnya gitu. Tapi apparently kalau filmnya worth it nggak apa-apa juga gitu. Abis nonton King of Affection, aku tuh jadi nyandu banget gitu ya nonton Netflix dan sebagainya. Dan akhirnya sejak saat itu temanku tuh ngasih gitu ya, temanku tuh ranking gitu, langsung ngasih, udah lo nonton ini Descendant of the Sun gitu ya. Terus gitu kan, terus dia gitu, bukan, Crash Landing on You dulu, abis itu Descendant of the Sun. Crash Landing on You itu kan Hyubin loh, kan dia udah tahu saya nggak suka cowok-cowok yang kinclong gimana gitu kan ya. Aku suka bilang aku suka terintimidasi sama cowok Korea, kayak dia lebih bening daripada aku deh. Terus dia bilang tenang nonton ini nih, dia bilang begitu. Nah, Crash Landing on You tuh lucu banget gitu kan, gini Hyun Binnya juga kan nggak kinclong yang gimana, keren, laki gitu kan. Terus habis itu Descendant of the Sun gitu, jadi Sung Joong Ki juga meskipun dia kinclong tapi tuh tentara gitu kan. Terus abis itu nonton Dong Bong Soon, oh my god, itu super ketawa banget, sampai sekarang tuh saya nonton berkali-kali gitu ya. Nah gitu, pas lebaran kemarin, bulan awal itu ya, Maret April gitu, keluarlah kan si ini nih di Netflix tuh Queen of Tears gitu. Terus saya suka tuh sama Kim Soo Hyun gara-gara The Moon Embracing the Sun. Wah, gila dia, superb banget. Terus dia jadi profesor psikologi pula waktu itu Kim Soo Hyun di mana ya, di My Love from the Stars. Si Gianni itu ya, pasangannya dia kan juga kebetulan saya juga ngefans banget sama Lee Min Ho, sampai saya gabung dengan Lee Min Ho Indonesia gitu ya, Minos gitu. Di Lee Min Ho juga dia tuh kan main di Legend of the Blue Sea kan, si Gianni ini. Dia wah keren banget, dia main sama sama Kim Soo Hyun, sama Lee Min Ho gitu ya, Kim Soo Man ya. Nah gitu, jadi saya lihat tuh Kim Soo Hyun udah lama nih nggak main drama komedi gini atau drama lah gitu ya. Kemarin tuh ya film yang saya tonton, filmnya cukup serius dan cukup berat, kalau pulang kerja capek nontonnya. Tapi saya bercita-cita karena saya baru nonton Queen of Tears yang episode 1 itu, aduh, tahu kan kalau film Jepang tuh bikin film Korea tuh bikin seng gitu ya, bener-bener lebih parah daripada roller coaster. Terus saya udah tahu saya bakal nagih nih nontonnya. Saya tunggu pokoknya nanti pas libur lebaran kali ya, kalau udah kekumpul sekian banyak episode baru saya mau tonton. Saking semangatnya saya abisin tuh sekitar berapa, 10-an episode. Terus habis itu kan episode 11, 12 kalau nggak salah, enggak ya, 12, 13, 11, 12, 11, 12, 13, 14, terus sekarang 15, 16 gitu kan ya. Astaga, itu tuh setiap Senin saya galau, kayak wah gila nih, ini film nih gitu. Nah, terus saya diajak lah sama Netflix
Netflix sih friends, diajak sama Netflix. Mbak Zoya mau watch party nggak sama Netflix, nonton episode terakhirnya apa sih friends? Yuk lihat yuk. Episode terakhir Queen of Tears sih friends. Jadi nanti di sini ada banyak banget influencer ya, akan ada banyak call yang suka banget sama drama Korea gitu ya. Bahkan ada yang salah satu call yang aku ikutin gitu ya, namanya Alex. Aduh, aku pengen banget ketemu sama dia. Dia itu bener-bener sepenuh hati banget kalau lagi nge-review film-film Korea, dan dia pernah mewawancara meskipun secara online, pernah mewawancara mereka berdua. Keren banget sih friends gitu. Jadi hari ini aku akan ya sekitar sebentar lah gitu ya, akan membahas mengenai relationship dan pernikahan mungkin di budaya Korea. Ya ampun, aku seneng banget diajak sama Netflix untuk ikutan watch party dan hari ini adalah episode 16. Oh my god, udah nggak tahan sih sebenarnya. Pengen nonton itu ntar malam, tapi mau ngikutin rangkaian acaranya. Terus dan gitu juga aku ada di sini jika film Queen of Tears dan pernikahan dan segala macam kan kita punya sempet kegalauan nih sebentar ya. Ingat nggak pada kira-kira awal tahun tuh sempat ada pertanyaan, benarkah ya, bukan awal tahun sih, awal tahun ya, dibilang bener nggak sih Mbak Zoya kalau misalnya angka pernikahan itu makin rendah. Nah, melihat drama pernikahan di film Queen of Tears bukan hanya di Korea Selatan tapi juga di Indonesia, memang makin kesini angka pernikahan makin rendah. Kayaknya orang tuh lebih cenderung tidak lagi ngincer banget gitu untuk menikah. Mungkin banyak trauma, mungkin ngelihat banyak perselingkuhan juga, atau mungkin ngelihat bahwa tuntutan pernikahan itu lebih besar gitu. Ini aja cebol ya. Cebol. Jadi ini mereka adalah si Hae-in ini ceritanya, dan Junwo gitu, ini adalah pengacara dan dia adalah ini kan orang kaya lah gitu ya, konglomerat gitu. Terus ya nilai-nilai pernikahan mereka, baru menikah 3 tahun, tapi sebenarnya ya kebetulan sih mungkin ada beberapa adegan, ada beberapa cerita yang kita nggak bisa merasakan karena mereka adalah keluarga konglomerat ya. Tapi sebenarnya dalam pernikahan berapa banyak sih orang yang menikah 2-3 tahun terus udah sebenarnya kurang bahagia dalam pernikahannya. Wah, banyak banget sih friends gitu ya. Banyak kekecewaan ini, padahal relatif nggak ada kayaknya di sini. Oh iya, di sini tuh nggak ada perselingkuhan ya. Jadi meskipun tidak ada perselingkuhan itu tidak menjamin bahwa sebuah pernikahan juga relatif bahagia gitu. Nah, kadang-kadang ya saya juga nggak mau kalau orang tuh jadi nggak percaya sama cinta ya kan. Kesulitan untuk mendapatkan romance, kesulitan untuk mendapatkan pasangan hidup yang bisa bahagia bareng gitu, yang bisa sejalan. Iya, itu memang adalah kompleksitas kita lah gitu ya sebagai manusia dalam berelasi gitu. Jadi siapa tahu di sini saya bisa membuat orang masih percaya sama cinta lagi. Seperti kejadiannya Junwoo sama Hae-in gitu ya. Bagi yang belum nonton, aduh worth it banget. Please siapin tisu gitu ya, kalian akan banyak cry. Gila, ini benar-benar untung banget saya juga memang waktu itu lagi kurang enak badan, lagi sakit gitu ya. Terus udah nggak tahan banget nonton Queen of Tears gitu ya. Dan rata-rata semua dramedies atau drama komedi gitu ya udah kebetulan saya tonton tuh yang dari Korea. Akhirnya saya pikir, aduh apa ya saya tonton, saya nonton Vincenzo aja deh gitu, ngeliat kerennya Sung Joong Ki di Netflix ya kan. Nah, abis nonton itu saya nonton Queen of Tears kan, saya geber pas libur lebaran. Waduh, enak banget hidup deh, makan tidur Netflix. Nah, pada saat itu episode 8 ya, 1 frame dong Kim Soo Hyun dengan Sung Joong Ki. Ya ampun, for me eye candy. Tahun ini bener-bener masih menunggu
ya Netflix bakal ngeluarin filmnya Lee Min Ho yang mana nih. Dan semoga juga tahun ini, jangan tahun depan dong, nggak tahan nih. Oke, nanti aku akan ngasih lihat sih friends keriaan di watch party Queen of Tears dari Netflix. Yuk kita lihat sama-sama sih friends. Queen of Tears. Terima kasih ya cebol-cebol semua ini sudah datang. Iya, ini semua cebol-cebol ya. Ini kan kalian adalah kerabat keluarga Hong. Jadi ini adalah Queen's Pavilion. Tepuk tangan dulu dong yang bikin acara malam hari ini ya. Oke, kenalin nama aku Hong Chia Wardana. Jadi kakeknya Hong Hae-in. Tahu siapa namanya? Hong Mande. Hong Mande, benar. Itu masih suami dari sepupunya kakak sepupu saya gitu. Makanya aku namanya ada Hongnya, cuman ada tambahannya depannya Bo ya. Jadi Bo Hong. Tapi nggak apa-apa, sekali lagi terima kasih ya rekan-rekan bisnis keluarga Hong. Ini semua pasti tadi sibuk banget ya, habis meeting-meeting yang miliaran itu ya, datang ke sini ya kan. Miliunan ya? Udah nggak kehitung ya, udah bukan miliaran lagi. Oke, baiklah. Jadi malam hari ini kita mau ngapain sih? Udah tahu dong ya pasti. Kita mau sama-sama menyaksikan akhir dari kok akhir ya? Akhir nggak sih? Akhir di drama ya. Akhir dari kisah cinta kerabat jauh saya. Aduh, capek deh ya katanya. Hong Hae-in sama suaminya, ex husband ya, yang bernama Pinter, berarti beneran nonton. Semua di sini nonton kan? Udah nggak sabar. Ini udah nggak sabar mau nonton episode terakhir atau kayak lagi deg-degan banget nih. Kira-kira akan happy ending atau sad ending? Aduhnya kenceng banget. Coba kamu yang paling depan, namanya siapa? Esther. Menurut pendapat kamu kira-kira akan happy ending atau sad ending? Happy sih kayaknya. Boleh ada amin pemirsa? Amin. Itu harapan kita semua ya. Semoga nanti endingnya bahagia gitu ya. Kita doain deh ya mereka. Oke, mungkin kita mau ingat-ingat dulu ya, mau ngetes teman-teman di sini apakah bener-bener penontonnya Queen of Tears. Jadi aku mau ngecek nih, kira-kira kalau aku tampilin gambarnya, inget nggak ini adegan apa di episode berapa? Apa? Ini pas kapan? Pembatalan pernikahan. Ada yang lebih tahu? Jadi dia ngelamar lagi nih. Iya, tapi ditolak. Aduh, kalau kita yang dilamar mana mungkin nolak ya? Oh, nggak mungkin lah secakep dan setampan ini. Jadi ini ada di episode ke-12 ya. Oke. Coba ya, aku mau tampilin foto yang berikutnya, kira-kira teman-teman ingat nggak? Ini episode berapa coba? Siapa yang bilang episode 1? 2 atau 1? Betul, ini di episode pertama ya. Jadi ini Baekhyun lagi curhat soal kehidupan pernikahannya ke sahabatnya yang namanya adalah Kim Yang Gi. Ini viral banget ya scene yang ini, gara-gara dia kayak ada yang bisa ikutin Haegyo-nya. Gimana tuh gitu ya? Gitu ya. Terus kayak aku tuh cute banget gitu ya. Jadinya dia jatuh cinta sama aku. Bisa gitu ya.
emang bener-bener kalau aktor bayarannya berapa dia? 1 miliar per episode? 10 miliar per episode? Langsung sesak nafas dengernya ya. Oke, coba kita lihat yang berikutnya. Teman-teman masih ingat nggak? Ini ada di episode berapa? Ih, cantik banget ya. Pokoknya Ya, sudah kelihatan nih ya. Kebetulan ini dia pakai baju rumah sakit. Jadi 13, 11. Ih, kamu kalau lulus lulusan terbaik loh. Episode 11, benar. Jadi ini waktu itu dia baru bangun dari koma, terus dia bilang ke Baekhyun, sarangnya. Nah, terus di luar dia bilang kan kayak, cepet kamu liatin aku. Terus si Baekhyun-nya iya, menatap dengan cinta. Dia yang ditatap, kok kita yang tegang ya. Kita yang seneng gitu, padahal yang ditatap kan Hong Hae-in ya. Oke, lanjut nih. Kalau yang ini nih. Ini dia siapa guys? Siapa yang ini? Nenek lampir. Tapi sebenarnya dia tuh cantik ya. Cantik ya. Kayak elegan gitu loh. Dia membunuh dengan elegan ya. Ini ada di episode berapa, inget nggak? 9. Jadi ini adalah episode 8 guys. Nenek lampir ini namanya siapa sih, inget nggak? Wow, walaupun jahat tetap dihafal ya. Oh, kenapa? Membekas banget ya. Iya sih, apalagi itunya jambulnya ya. Jambul katulistiwanya itu loh. Oke, next kita lihat nih. Siapa ini guys? Tumbal proyek ya katanya ya. Ini tumbal proyek katanya. Ya, ini episode berapa? Ini lagi ngapain nih mereka? Ingat nggak? ke kamar Hyunwoo. A deh nilai kamu A. A banget nilainya. Iya, jadi mereka lagi ngobrak-ngabrik kamarnya Hyunwoo, terus menemukan surat cerai. Kayak kalau kita bisa sembunyiin waktu nonton episode itu, pengennya sembunyiin ya. Karena kan lagi cinta-cintanya tuh mereka, lagi mau balikan. Jadi ketahuan deh. Jadi ini ada di episode ke-6 ya. Mereka ini ngorek-ngorek kamarnya Baekhyun. Oke, kita cek nih. Ini adalah gambar yang terakhir. Wih, cakepnya. Ini lagi cemburu ya. Kapan cemburunya kenapa? Ingat nggak cemburunya kenapa? Bener, lagi meeting Hong Hae-in sama Eun-song. Nggak usah pakai emosi ya, ngomong Eun-songnya. Tenang. Aku udah akan berangkat ke Korea. Aku akan bilang ke Eun-song, Mas, aku aja yang pergi ke US sama kamu. Ya, baik kamu tenang, bisa sama Hong Hae-in ya. Oke, ini ada di episode ke-3. Jadi waktu itu dia cemburu sampai di taman kayak gitu-gitu ya. Itu bentukan rumahnya kayak gini nggak sih? Kayak glass house juga kan ya. Jangan-jangan syutingnya di sini lagi dia ya, di Grand Hyatt ya. Oke, baiklah, tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman yang ternyata fix ya, nggak rugi karena memang ini penontonnya Queen of Tears. Awalnya aku bingung loh, kenapa namanya Queen of Tears? Ternyata emang nangis banget kita. Paling nangis di episode berapa? 14. Semua 11 ya, 11 nangis banget sih. Wah, oke lah, tapi kemarin terakhir kita di episode ke-15 ya. Di episode ke-15 dia akhirnya berhasil, tapi ujungnya itu agak-agak gimana gitu ya, emosi. Itu kenapa gitu? Apalagi bagian yang ini ya, yang dia mau pergi, terus itu kayak drama Korea dulu banget yang dia pergi, terus tasnya nyangkut kayak lepasin. Itu walaupun udah banyak ada di drakor, tapi tetap ya kita ketawa terus nonton drama itu. Oke, nah aku mau nanya juga nih sama teman-teman, siapa di sini yang kalau misalnya mau nonton Queen of Tears kalian cari spoilernya dulu hari sebelumnya? Enggak, bener. Kan kita nih 2-3 jam lah ya menjelang kita nonton episode akhir. Cuman kan kalau bisa jangan lihat sosial media dulu ya, biar kita tuh kayak tahu gitu. Kita nggak tahu dulu, karena kan nanti pasti kayak udah ada yang suka ada kan ya, kalau di sosial media suka ada yang kasih tahu ujungnya dulu. Jangan dong, kan kita di sini mau menang
menangis bersama ya kan. Kita mau berjemaah menangis dan tertawa di sini. Jadi nanti sambil nunggu, jangan cari spoiler, tapi tenang aja teman-teman, sampai jam 21.20-an kita bakalan seru-seruan di sini. Kita bakalan main game, kita bakalan main quiz juga, ada hadiahnya juga dari Netflix. Dan buat teman-teman di sini yang punya masalah percintaan ada? Agung punya masalah percintaan, Gung. Jadi kalau punya masalah percintaan kayak mungkin Hong Hae In sama Baekhyun Woo ya, yang sebenarnya komunikasi ya guys ya. Kayaknya komunikasi, tapi ya nggak apa-apa komunikasinya nggak lancar. Jadi kan sekarang sampai episode 16. Kalau komunikasinya lancar berarti 2 episode kelar ya, udah selesai ya. Jadi memang harus komunikasi itu nggak lancar biar bisa dibahas sampai episode ke-16. Nah, jadi nanti bisa curhat masalah percintaan. Ada Mbak Zoya Amirin di sini. Beliau ini adalah psikolog dengan spesialis love and intimate relationship. Boleh ya, nanti langsung ngantri aja untuk ngobrol-ngobrol. Nanti di luar bakalan dikasih tahu sama Asya ruangannya di mana. Terus buat yang pengen make up kayak, wah aku kurang Hong Hae In nih malam hari ini, terus kan mau bikin video, mau bikin konten, boleh ya, kita kasih juga teman-teman untuk make up ya. Ada 3 make up artisnya, jadi tenang aja. Kok kamu yang Alex mau pakai blush on? Keren banget. Ya, jadi nanti bisa ambil foto juga, ambil video juga. Tadi udah sih ya, aku lihat teman-teman pada foto-foto semuanya. Nah, kalau foto-foto biasanya kan di-upload ya ke sosial media ya. Udah tahu belum hashtagnya apa? Belum ya? Oke, aku kasih tahu. Hashtagnya adalah Nobar Netflix QOT ya singkatannya, sama hashtag Queen of Tears F16. EP aja ya, nggak pakai S ya. Jadi sekali lagi Nobar Netflix QOT terus hashtag Queen of Tears F16. Kita bikin FYP ya, tolong ya Mas ya. Tolong di FYP ini ya, semuanya dibantuin ya. Oke, nah kalau gitu aku mau kenalin. Tadi kan aku bilang kalau kita bisa curhat masalah percintaan. Kalau dari mukanya kayaknya Mbak ini ada masalah percintaan. Ada pasangannya Mbak? Nggak ada, nah itu masalahnya. Itu dia masalahnya. Oke, kalau gitu kita kenalan ya. Sama ini masih keluarga Hong juga. Bohong juga ya sama kayak aku ya. Ada Mbak Zoya Amirin. Halo. Oh, kalau di sini Zoya Onni ya. Onni ya, annyeonghaseyo. Oke, jadi ahli ya tadi ya di bidang percintaan. Oke, kalau ahli mungkin kita bisa apa ya, kayak membahas masalahnya Hong Hae In sama Baekhyun Woo ini tuh sebenarnya apa sih? Benar nggak tadi aku bilang komunikasi? Iya, komunikasi yang kayak apa dulu ya? Karena orang kan sering bilang, wah masalah kita tuh adalah komunikasi. Tapi komunikasi kayak apa? Sebenarnya masalah komunikasi mereka yang paling besar adalah gengsi, kalau menurut aku. Ya, kalau gengsi udah ada, ya ampun, cintanya kalah, ya kan? Gitu kalau ya? mau dibilang, karena kan awalnya mereka kayak saling cinta banget tuh ya, terus tiba-tiba nggak ngomong sama sekali. Berarti kalau di kehidupan nyata bisa nggak sih kita pas sebelum nikah kayak anget banget, abis nikah terus kayak jauh gitu? banyak sih yang begitu pasti ya. Hati-hati yang baru nikah ya, hati-hati yang baru nikah ya. Baru pacaran aja, kalau pacaran awal-awal juga sama kantor 5, giliran pacaran 2-3 tahun, apalagi pacarannya kayak cicilan mobil ya gitu. Gimana pacaran? Maaf, 5 tahun. Oh, saya sih gitu ya. Pacaran lama kan cicilan mobil kan ya. Gak lunas ya kadang-kadang ya, udah langsung dijual lagi. Suara apa tuh namanya kalau misalnya belum lunas dijual lagi? Apa sih, Apa? kayak Iya, over credit. Kamu A nilainya bener loh dari tadi loh. Iya, dari mahasiswa teladan. Gitu. Ya, komunikasi karena gengsi. Komunikasi sebenarnya yang paling besar tuh gengsi. Kayak kalau aku lihat ya gitu ya, mungkin teman-teman bisa nambahin titik di mana mereka benar-benar yang ngomong adalah pada waktu kamarnya dibongkar dari kamar bayi. Terus mau Karena itu kan menyakitkan banget mungkin. itu menyakitkan ya. banget. Tapi gini, sebenarnya yang asertif itu adalah standing for your right without hurting others. Ya, kita boleh marah, kita boleh kecewa, kita boleh sedih, tapi kita tuh harus divalidasi perasaan kita. Cuma marahnya itu jangan yang membuat bad behavior, it's not. Jadi you can feel whatever you feel. Kamu boleh merasakan marah, kecewa, tapi tidak boleh yang kayak gitu malah ngejutekin. Ya enggak, gue bikin kesel aja. Ya gue begini aja. Akhirnya dapat apa? Pisah kamar.
Mungkin karena kaya kali ya. Iya kan Tahu ya. bener kan, kayak ya tenang aja, So what gitu ya. what gitu kan. Tapi lebih ngeselin lagi udah gak kaya, ngeselin gimana? Iya, bener-bener. Ya, daripada miskin ngeselin ya. Daripada miskin ngeselin, kayak kalau kaya ya sudah lah ya. Oke. Iya. Jadi sebenarnya penting buat kita tuh belajar kalau di psikologi itu namanya kecerdasan emosi. Oke. Ya, jadi kita itu harus bisa mampu lah mengekspresikan perasaan. Jadi marahlah pada saat marah, sehingga kita bahagia, kita bisa ketawa. Jangan sampai dipendem, nggak enak. Meledus enakan. ya. Tahu-tahu orang-orang lagi ketawa-tawa dia nangis sendiri. Gitu. Oh, ada yang suka kayak gitu, yang lain ketawa terus kamu nangis sendiri. Banyak sih terjadi di kota-kota besar ya. Di kota-kota besar. Kadang, di Indonesia. betul, kayak gitu aku. Orang yang ketawa kok aku sedih ya. Gitu. Ternyata itu karena dipendem ya. Karena dipendem biasanya. Jadi kalau di sini tuh yang paling bikin gemes ya, gitu kan, sebagai ahli gitu ya. Melihat drama ini yang bikin melihat kesel. drama ini tuh bukan cuma air matanya, tapi kayak ya elah gitu ya. Kenapa sih Masalah gengsinya gitu. setinggi ini gitu? Seberapa susah sih kan kalau udah terakhir udah sekarat kayak gini. Yang paling menyakitkan menurut saya ini kalau dari sisinya si Yunwoo-nya ya, Iya. laki-lakinya Iya. gitu adalah gini, dia berencana menceraikan orang yang masih dia sayang. Itu pedih banget sih kalau menurut aku. Tapi dia kan kayak sebel juga sebenarnya ya kan ya pas episode pertama itu. Sebel nggak sih kalau kita mencintai orang yang nggak timbal balik? Oh. 2 tahun itu dicuekin kan? Iya. Jadi sebenarnya balas-balasan. Oh lu begini, gue juga bisa begini. Oh lu begini, gue juga bisa begini. Oh. Kalau dia nggak sayang, mana mungkin udah megang surat cerai? Iya. Dia bisa bilang sarangnya, Iya. peluk, terus dia gemeteran. Kalau emang dia udah nggak peduli itu, kalau kita udah enek banget sama orang, gitu, udah mentok, gitu. Dia mau sakit kayak dia mau apa ya udahlah ya, gitu. Tapi kan enggak. Yang Iya, aku iya. gemes adalah kadang-kadang nih, kalau kita lagi patah hati atau kita lagi gimana-gimana, kadang-kadang kita tuh suka nggak jadi teman yang baik ya. Jadi saya juga kesel sama temennya si Hyunwoo. Oh. Lagi, lu kan pasti begini kan? Iya. Ih, dengerin dulu kek dia ngomong apa gitu kan ya. Iya. Kasih tahu. Itu cowok kayak gitu sih ya, suka kayak gitu ya. Cowok suka gitu kan ya? Iya. Kayak lu nggak cool kalau lu romantis ya. Jangan jadi cowok-cowok kayak gitu ya. Iya. Geng cowok-cowok semua soalnya gitu. Oke. Kayak cowok-cowok tuh kayak merasa, oh iya, lu mesti begini dong di depan istri lu, dia sendiri. Ya sayang, iya yuk, gitu kan. Terus saya, kenapa sih gitu? Jadi justru sebenarnya kalau laki-laki nggak bisa mengekspres gini, apakah laki-laki yang romantis itu adalah laki-laki yang cemen? Enggak kan, gitu. Tapi karena di sini di budaya patriarki gitu ya, seolah kalau laki-laki nangis berarti dia bukan laki-laki. Lah, emang laki-laki bukan manusia. Iya kan? Boleh ya jadi ya laki-laki nangis ya. Gak apa-apa lah gitu ya. Kan yang penting kita bisa mengekspresikan perasaan kita dengan ada kuat gitu ya. Kalau misalnya aduh gue misalnya gak gengsi, ya udahlah tahan dulu, jangan diceplosin kalau isihain kan. Habis itu dia nyesel sendiri. Iya ya, kenapa aku kayak begini ya? Pada akhirnya kan dia juga membuktikan bahwa ya stand by you gitu. Aku juga sampai terharu gara-gara ngeliat Alex nangis tuh di Instagram. Pas di penjara, waduh ada gelas di antara mereka, dia aja begitu di mobil dipecahin gelasnya, ya gitu. Dalam banget gitu. Jadi sebenarnya titik-titik itu yang membuat si Ain baru sadar bahwa dia ternyata segini amat kalau kehilangan aku. Ya elah, udah berdarah-darah baru dia sadar. Jadi memang ya kita nggak bisa ngebelain Harus diri. susah dulu kadang ya. Kalau kita terlalu banyak membela ketakutan kita dibandingkan rasa cinta kita, ya jadi complicated begini. Oke. Tapi Mbak Zoya, aku penasaran banget, ini kayak love language mereka tuh bukan physical touch ya. Soalnya kalau physical touch 2 tahun pisah tuh udah kayak iya, haus belayang gitu loh soalnya. 2 tahun say gitu kan. Dan itu pulang-pulang juga selalu cuma makan, ini. Pasti bukan physical touch ya kayaknya ya love language-nya ya. Sudah pingsan dari kapan-kapan. Kayaknya sih, ini menurut saya. love language-nya physical attack ya. Soalnya kayak marah gitu kan dia ya. Kungfu.
Oke, baiklah. Mbak Zoya kalau gitu jangan dikeluarin semuanya di sini. Tadi udah denger kan jawabannya kayak gimana. Jadi kalau misalnya punya masalah, enggak usah punya masalah ya. Pengen nanya aja misalnya kayak aku lagi cari atau lagi deket sama orang yang kayak gini ya. Kira-kira akan cocok nggak ya untuk kedepannya? Bisa langsung ya curhat. Gimana caranya tahu supaya ini jangan jadi ensung lainnya. Oh iya benar. Ini cinta sejati apa enggak sih Mbak Zoya gitu kan? Iya. Mungkin atau mau nanya kalau ensung itu cinta atau bukan ya? Itu obsesi. Itu obsesi ya sih, kayak nggak bisa membedakan cinta dan obsesi ya. Bucin, tipis-tipis ya gitu. Oke, baiklah Mbak Zoya kalau gitu terima kasih. Nanti buat yang mau curhat bisa langsung menemui Mbak Zoya ya. Nanti di sebelah kiri keluar dari glass house ini. Salah, kanan sebelah kanan dari glass house. Tapi harus ngantri ya kayaknya ini antriannya panjang ya semua. Aku tunggu ya, teman-teman. Oke, boleh tepuk tangan untuk Mbak Zoya. Boleh guys. Nanti di belakang akan ada yang kasih ya. Kalau gitu terima kasih semuanya. Karena jika kaji cia waradana hong ya semita tameto mana